Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Situs Nabi Musa. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa situs Nabi Musa adalah sebuah situs bersejarah dan religius yang dipercaya sebagai lokasi makam Nabi Musa menurut tradisi umat Islam. Situs ini terletak di wilayah Yericho di negara Palestina. Kompleks Nabi Musa terdiri atas masjid dengan kubah dan ruang utama yang dianggap menyimpan makam Nabi Musa, serta bangunan pendukung yang sejak dahulu digunakan sebagai tempat perayaan keagamaan. Selain sebagai tempat suci, Nabi Musa juga berkembang menjadi sebuah distrik administratif di kegubernuran Yericho. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa situs Nabi Musa berhubungan erat dengan umat Islam Palestina yang menjaga dan melaksanakan tradisi ziarah di sana. Pada masa lalu, sejumlah penguasa Muslim, termasuk dinasti Ayyubiyah, Mamluk dan Ottoman, turut memberi perhatian besar terhadap pemeliharaan serta pengembangan kompleks ini. Pada abad pertengahan, Sultan Baybars dari dinasti Mamluk memerintahkan pembangunan tempat suci dengan wakaf dari properti gerejawi yang dialihkan untuk kepentingan umat Islam. Keluarga Al-Husaini pada masa Ottoman kemudian dipercaya sebagai pengelola utama ziarah dan perayaan di Nabi Musa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tradisi ziarah situs Nabi Musa mulai dikenal sejak akhir abad ke-12 setelah masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada abad ke-13 Sultan Baybars mendirikan bangunan utama pada tahun 1269. Pada masa Ottoman, situs ini menjadi tujuan para peziarah yang dalam perjalanan pulang dari Mekah. Sejak abad ke-19, Festival Nabi Musa diselenggarakan setiap tahun bertepatan dengan perayaan Paskah Ortodoks. Festival ini berlangsung selama 1 minggu penuh dan menjadi salah satu kegiatan keagamaan terbesar di Palestina. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks situs Nabi Musa berada di selatan kota Yericho, wilayah tepi barat, Palestina. Secara geografis terletak di kawasan padang pasir dekat Laut Mati. Lokasi ini sejak dahulu menjadi persinggahan para peziarah yang melakukan perjalanan dari Mekah menuju Yerusalem. Pada masa sekarang, distrik Nabi Musa memiliki luas lebih dari 100 km persegi dengan jumlah penduduk ratusan orang yang sebagian besar berasal dari komunitas lokal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa situs Nabi Musa menjadi tempat penting karena diyakini sebagai lokasi peristirahatan terakhir Nabi Musa. Tradisi ziarah dan perayaan di situs ini menguatkan ikatan spiritual, sosial dan budaya umat Islam di Palestina. Selain itu, Festival Nabi Musa berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat identitas kolektif umat Islam di wilayah tersebut, sekaligus menjaga kesinambungan tradisi yang diwariskan sejak masa lampau. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pelaksanaan ziarah ke situs Nabi Musa berlangsung melalui prosesi panjang. Dahulu para peziarah berkumpul di Yerusalem lalu berangkat menuju kompleks Nabi Musa dengan membawa bendera, musik, doa dan persembahan. Di lokasi makam, mereka melaksanakan doa, kurban hewan, serta perayaan bersama yang berlangsung hingga 1 minggu. Setelah itu para peziarah kembali ke Yerusalem untuk menutup perayaan. Dalam perkembangannya, festival ini diwarnai oleh berbagai dinamika sejarah, mulai dari masa kejayaan pada era Mamluk dan Ottoman hingga pembatasan pada masa modern karena faktor politik dan keamanan. Dari sudut pandang sejarah, situs Nabi Musa mencerminkan warisan arsitektur Islam abad pertengahan. Bangunan utama dengan kubah besar dan prasasti Sultan Baybars menjadi bukti perkembangan seni bangunan Islam yang berpadu dengan fungsi keagamaan. Dari sudut pandang sosial budaya, Festival Nabi Musa sejak abad ke-19 menjadi wadah kebersamaan ribuan umat Islam dari berbagai wilayah, bahkan dari Afrika, Asia Tengah,
hingga India. Dari sudut pandang keagamaan, situs Nabi Musa berfungsi sebagai simbol penghormatan kepada Nabi Musa yang juga dihormati dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dari sudut pandang politik dan identitas, Festival Nabi Musa seringkali memiliki dimensi simbolis sebagai penegasan kehadiran umat Islam di Yerusalem dan Palestina, terutama ketika pelaksanaannya bertepatan dengan perayaan Paskah Ortodoks yang menarik banyak umat Kristen ke kota suci. Dari sudut pandang ekologi dan geografi, lokasi situs Nabi Musa di padang pasir dekat Laut Mati menunjukkan bagaimana tradisi keagamaan mampu hidup dan berkembang di tengah lingkungan yang kering dan tandus. Para peziarah yang datang menghadapi tantangan alam berupa panas terik, minim air dan jarak perjalanan yang panjang. Hal ini menegaskan kekuatan tekad spiritual dalam mempertahankan tradisi ziarah. Dari sudut pandang administrasi modern, situs Nabi Musa bukan hanya situs religius, tetapi juga menjadi bagian dari wilayah administratif di Kegubernuran Yerikho dengan penduduk yang terbatas. Data populasi menunjukkan adanya dinamika dari waktu ke waktu, mulai dari kehidupan nomaden hingga pembentukan komunitas permanen. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah situs Nabi Musa adalah pentingnya menjaga tradisi keagamaan dan kebudayaan sebagai warisan leluhur. Ziarah ke Nabi Musa mengajarkan kebersamaan, gotong royong, serta keteguhan dalam menjaga identitas spiritual. Perjalanan panjang yang dilakukan para peziarah menunjukkan nilai kesabaran, ketabahan dan kesungguhan. Selain itu, situs ini mengingatkan akan pentingnya menghormati warisan sejarah lintas generasi dan menjaga harmoni antar umat beragama. Sultan Baibars memiliki kelebihan sebagai pemimpin yang tidak hanya dikenal karena kekuatan militer, tetapi juga karena perhatian terhadap pembangunan keagamaan dan sosial. Pendirian Kompleks Nabi Musa menjadi bukti kesalehan konstruktifnya yang memadukan strategi politik dan religius. Namun, keterkaitan Festival Nabi Musa dengan berbagai kepentingan politik pada masa Ottoman hingga periode modern menjadi tantangan tersendiri, karena tradisi keagamaan kadang terpengaruh oleh dinamika kekuasaan. Saran yang membangun adalah pentingnya menjadikan situs Nabi Musa sebagai pusat edukasi sejarah dan religius yang netral. Fokus utama sebaiknya diarahkan pada nilai spiritual, budaya dan sejarah, bukan pada kepentingan politik. Dengan demikian, generasi mendatang dapat terus melestarikan warisan Nabi Musa dengan cara yang damai, inklusif dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik,
dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.